Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lestari alamku. Mungkin anak yang cerdas, yang kritis pernah bertanya kenapa kulit pohon daripada jambu batu atau jambu air, atau juga kalau yang di kampung itu pohon jengjan atau albasia, kalau di sini itu misalnya pohon rambutan, kenapa kulitnya lebih tipis bila dibandingkan dengan pohon itu petai. Misalkan sini tuh sana pohon petai, dan di sini itu bisa kita lihat sudah tidak backlight itu. Di sini ini adalah pohon petai. bisa bisa kita lihat sesuatu yang sangat menarik, yaitu dari kulit pohon petai ini. Nah, jadi kulit petai, pohon petai ini, jadi kulitnya begitu tebal ya bila dibandingkan dengan pohon yang tadi gitu. Nah, ini kita cari posisi supaya tidak blacklight. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini tebal sekali gitu kan. Ini kulitnya bertumpuk-tumpuk. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita bisa analogkan kembali, misalnya pernahkah kita bisa pernah melihat film kolosal Cina atau tentara Mongol yang pakai baju kulit tebal, tentara ya, jenderal biasanya terutama pakai baju dari kulit yang tebal berlapis-lapis, atau juga dari yang baju jirah, misalnya dari baju besi atau baju rantai. Nah, ini itu fungsinya pasti, kalau ditanya apa fungsinya pasti akan mudah menjawab, fungsinya ada untuk pelindung. Nah, ini jadi dengan kulit yang tebal berlapis-lapis ini memungkinkan si pohon petai ini dia bisa bertahan dengan suhu cuaca yang ekstrim. Makanya suka di kebun-kebun yang tegalan itu, misalnya yang dimana hanya ilalang atau semak belukar yang hidup, itu bisa bertahan. Tapi pohon daripada pohon yang petai ini, dia bisa menjulang tinggi sendirian misalnya gitu, padahal daunnya tidak begitu rimbun gitu. Artinya kalau daun tidak begitu rimbun, makanya si pohon itu pasti kepanasan ya. Ini fungsi daripada kulit yang berlapis-lapis seperti ini. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dia pelindung daripada penyakit gitu. Jadi dari pohon petai itu jarang terkena penyakit ya, karena dia dari hama dan penyakit itu yang akan nempel di sini tidak bisa tembus itu ke bagian jaringan phloem itu, atau dari jaringan tapis gitu, dan apalagi sampai ke jaringan yang bagian kayu gitu, sehingga dia tetap hidup, jarang terkena penyakit gitu. Jadi satu-satunya musuh daripada pohon petai ini yaitu adalah dari bawah gitu, yaitu hama rayap gitu biasanya gitu. Jadi matinya biasanya karena rayap gitu, dimakan rayap akarnya gitu. Nah, sedangkan kalau kulitnya dia terbebas dari hama dan penyakit, misalnya dari jamur gitu, kemudian dari hama seperti binatang-binatang pengerat biasanya tidak bisa menembus karena begitu tebal gitu. Nah, sekarang yang untuk fungsi lain daripada kulit yang tebal ini adalah untuk mempertahankan dari ini air yang diserap dari bawah itu supaya tidak banyak penguapan. Kenapa? Karena di sini terbentuk kulitnya ini adalah dari sebut-sebutnya sekimia itu ada zat suberin itu yang menyusun dinding sel lapisan kulit gabus ini gitu kan. Nah, kalau yang selanjutnya
Misalnya ada yang bertanya misalnya, kenapa itu kulitnya ini kalau kulit jambu tidak pecah-pecah, sedangkan kalau kulit pohon petai ini pecah-pecah. Nih, pecah-pecah seperti pohon pinus misalnya. Nah, ini terjadi karena perbedaan pertumbuhan gitu. Pertumbuhan eh, kambium ke arah dalam itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kambium ke arah luar gitu. Apalagi kambium sekunder, kambium lateral sekunder yang di bagian kulit ini lama kelamaan menjadi mati, sudah dewasa menjadi mati, bentuk lagi mati lagi, sehingga jadi berlapis-lapis kayak kayak baju ini, baju tentara Mongol itu gitu, jadi berlapis-lapis gitu. Jadi dan lebih cepat pertumbuhan ke dalam ke bagian kayu sehingga terdesak gitu, jadi menjadi pecah ke bagian luar gitu, kulitnya pecah karena kalah pertumbuhan ya. Ini penyebabnya. Jadi secara ilmu biologi kenapa pecah-pecah, karena perbedaan pertumbuhan yang ke arah kayu lebih cepat daripada pertumbuhan ke arah luar. Nah, sampai di situ mungkin bahasan tentang kenapa kulit pohon petai itu bisa tebal dan pecah-pecah. Dan di episode berikutnya akan dibahas bisa lebih mendalam lagi secara ilmu jaringan tumbuhan di dalam pelajaran biologi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga pohon petai. Petai memberikan kesejahteraan pada kita. Assalamualaikum.